Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Hah. Lebih mana kau pilih? Pilih Fali Agatha cantik atau Tuhan yang buruk rupa? aku aku lebih baik aku punya punya guru buruk rupa daripada Tuhan yang buruk rupa. Kau ya kan? Udah jadi Astagfirullah. kayaknya. Nggak, tapi itu betulan Kak. Itu kan Yesaya 52 ayat sekian itu kata mereka nubuatan Tuhan mereka. Kata Jadi mereka. Agatha mungkin petak ya kan. Nggak, kalau Agatha, aku nggak akan pernah mau bilang ciptaan Allah itu jelek, karena ciptaan Allah aja cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya kan. Apalagi ya kalau kita bicara tentang Tuhan, tentu laisa kamislihi syai'. Nah tapi kalau ada Uni, orang, bentar dulu kau Uni, peteng, aku lagi nggak ngizin kau bicara. Kenapa sih kalian ini nggak ada adab, nggak ada akhlak, masuk-masuk langsung ngomong, birahi kali pengen ngomong, diam dulu. Nah aku nggak apa-apa ya kan, kalau aku punya kakak-kakak cantik-cantik, punya abang-abang ganteng-ganteng, itu tiba-tiba punya Tuhan buruk rupa, enggak senang hatiku loh, serius aja. Tapi ketika punya Tuhan buruk rupa, terus kau ternyata punya guru yang cantik, bangga kau, bangga kau gurumu cantik tapi Tuhanmu buruk rupa. Coba, bisa nggak? Ih gitu. Peteng, apa peteng, silakan peteng. Kalian Uni, kalau ingin cantik kayak aku nih, pakai desain, karena yang punyanya sudah terbukti mukanya. Kalian pernah nengok muka ini? Ini aku nggak mau berbohong loh ya. Kalau berbohong itu kita dosa. Aku pernah video call sama jangan dekat-dekat, Diam kau dulu jangan dekat-dekat peteng. Uni nanti. Apa? Birahi kau. Jangan. Gini. Dengar dulu, diam dulu peteng. Gini. Ya, ya. Jadi gini ya. Kalian tahu? Oh, kalian bilang ini filter. Oh, kalian nggak tahu kalau aku pakai skincare design. Nggak tahu kalian kalau aku pakai nih, kalian ya. Kalian nggak tahu perubahan wajahku ini. Siapa yang telah membawa aku prosesnya sampai secantik ini? Dari hitam buluk aku, Kak D, dengan produk desainnya itu. Nggak tahu kalian, desain itu bagus. Kalian pakai merek desain biar cantik. Ingin cantik seperti Kak D, pakai desain. Desain mempesona, desain gitu caranya ya. Aku Dewi, aku jualan desain loh. Aku insya Allah jadi distributornya desain. Kalau yang ingin pesan sama aku, silakan nanti telepon. Nanti aku jadikan satu akun ini untuk akun jualan. Belilah desain, maka wajah kalian akan cantik seperti Kak D. Iya, aku jualan skincare loh Kak Lili, desain. Kak nahan dari tadi ketawa Ripa ya udah sumpah. Nah tapi Kak, apa ya, Kak Titis kan juga pakai desain kan, ini demi Allah loh ya, kalau aku bohong aku berdosa sendiri loh. Nih aku liatin nih kalian ya, kamar mandinya kami tuh, kamar mandi Kak Titis ya nih. Mungkin kalian tidak percaya, kalian pikir aku adalah orang yang suka menipu-nipu. Tidak bergusur. Apa yang kami pakai? Ini apa? Ini namanya desain. Ini apa? Ini namanya desain ya. Nih tahu. Ini apakah kami berbohong? Apakah ini aku setting? Tidak perlu menyeting-nyeting begitu. Cukup buktikan. Wajah akan terlihat cantik seperti Kak D. Dan aku, tolong dibeli ya sama aku. Kalian kalau seandainya cuma nawar-nawar harga, jangan beli. Ya beli. Berapa emang satu paket Ripa? Nggak nyampe 200 Kak. Itu pun dapat, itu ada facial wash, dapat toner, dapat bedaknya pun nggak perlu kita pakai siang malam lagi, karena satu bedak itu udah pakai siang sama malam. Kak Titis itu kan dokter ya. Jadi Kak Titis itu kan selalu healthy hidupnya kan. Tengok ya air minumnya aja tuh di situ, tengok ya Kak Titis itu saking healthy-nya tuh, air minum putih di situ 1 2 3 4 5 6 botol. Di situ 6 botol. Kak Titis itu selalu menjaga kesehatan, pagi-pagi dia olahraga. Ya aku tanya ya Kakak, ini aku jujur ya. Kakak pakai desain ada nggak ini bermasalah? Nggak ada Rifa. Makanya kemarin nih aku chatnya masih kusimpan nih. Dek, besok jangan lupa ya orderkan lagi Kakak desain. Kan insya Allah nanti Kak D ngorderin desain, aku jadi distributornya di sini Kak, kataku. Kak di Titis itu kan dokter, nggak mungkin hidupnya macam-macam kan, nggak mungkin dia pakai produk abal-abal. Ya, Dokter betul. loh, dokter terkenal loh. Mantannya Doni Kusuma, mantan
Ntar. Nah jadi Kak Titis itu, jadi gini aku bilang, karena aku pengen reviewnya langsung. Jadi bukan, dalam Islam itu satu hal yang tidak boleh dilakukan, bersaksi dusta. Bersaksi dusta itu sama kayak kita iklanin makanan orang kan. Enak rasanya, kayak padahal rasanya kayak hantu kan, ya kan? Ya kan Kak Lil? Itu dosa Iya. kita kan. Kita bilang, ya cantik aku pakai ini. Enggak, aku enggak. Aku bilang sama Kak Titis, kakak udah ini kan, kan punya Kak Titis udah habis tuh. Gimana Kak rasanya? Ada nggak panas, ada nggak? Enggak, kata Kak Titis. Makanya Kak Titis minta lagi. Kakak Titis mau order lagi. Aku bilang, nanti kan aku jadi distributornya, Kak, tenang aja, kataku nih. Iya kak, pesen 2 paket lah Rifa. 2 paket. Jadi 200 kan sama di Jakarta. Jadi dari pengiriman dari Jakarta tuh gampang kemana-mana. Nah, nanti insya Allah aku jadi yang mau pesen berapa nanti sama aku silahkan. Kak Titis nanti deh kalau Kak Titis pun tanya langsung deh sama orangnya. Aku nggak mungkin kayak mewakili Kak Titis bohong-bohong gitu. Nih, aku masih simpan chat Kak Titis tadi malam kan. Adek jadi kesini, ya? Oh paket ya? Oh iya ada paket. COD ya. Ya bentar. Jadi Kak Titis itu Kak Titis itu kalau pakai apa-apa Kak, dia nggak mau sembarangan. Kakak tahu nggak ini lipstick dia nih? Ini aku kasih kakak. Ya bentar ya bang. Nih aku sepil ya. Kakak tahu nggak lipstick ini harganya berapa? Ini 800.000 loh Kak. Lipstick kayak gini. Hah. Mana mau dia pakai barang-barang sembarangan. Orang-orang kayak Kak Titis nih. Nih lipstick dia. Nah jadi skincare itu kok dia pakai. Terus aku tanya, gimana Kak? Nyaman kata dia, nggak panas. Wallahi Kak. Nah makanya aku bilang, kalau seandainya terjadi aneh-aneh, kalian bisa komplain loh nanti. Makanya aku bilang, ya paket. Oh iya, orangnya mana? Oh iya bentar ya Pak, belum bayar. Kayak transfer aja. Berapa ya, lupa. Harganya berapa ini? Bentar ya Kak ya. Berapa harganya ini? Oh iya bentar, aku ambil dompet dulu. Nah jadi aku nggak perlu banyak-banyak orang bersaksi. Aku cuma 1 orang Kak Titis aja udah cukup buat aku bersaksi. Kenapa? Dia dokter, hidupnya sehat, menjaga jasmaninya dengan seksama. Lihat aja tuh air minum tuh, tengok tuh air minum di atas meja dia tuh. Bukan main lagi dia tuh kalau hidup. Nah tuh, tuh. Kurang apa tuh Kak Titis tuh menjaga kesehatan itu? Mana mau dia pakai sembarangan. Jadi ketika dia bilang, Kak, adek punya kakak udah habis skincare-nya, nanti order lagi kata dia. Iya nanti Ayu ngirimin aku 200 box, 200 paket ke Jakarta. Bentar ya Kak, aku bayar dulu paketnya. Berapa Mas? 50.000. Kenapa nggak 100 aja Mas? Mas jangan gitulah Mas, kalau sama saya kalau 50 jadikan 100. Kayak gitu kan Kak. Gitu kan, gitu kita. Jadi kalau orang bilang 50 kita tawar jadi 100. Jangan mau. Ya kan Mas? Kasihan loh dia. 50. Bentar ya Bang. Aku punya utang loh sama itu 20.000 sama siapa? Sama bukan. Sama itu, sama Bapak ya. Saya punya utang 20.000. Ini ya Allah, Pak jangan gitu, kalau utang 20.000 saya sering lupa. Kalau utang banyak aku pun kulupakan. Enggak lah bercanda. Enggak lah Wawa, utang sedikit nggak boleh lupa. Masa gara-gara utang sedikit masuk neraka jahanam. 10, 20, 30. 10, 20. Hitung lagi Mas. Itu apa ya? Pita jilbab Wak. Biar kayak ini. Wawa belanja aja kerjaan Wawa terus Wak. Wawa Wawa ngeri kali Wawa belanja terus. Ya, Peteng, kau mau bicara apa Peteng? Makasih ya Mas. Ini 20.000-nya Bang. Sini nanti ya. Nanti aku kasih sama Kak Titis kalau enggak. Yang buat cowok ada nggak nih? Itu kan cewek cowok Peteng. Muka kau yang burik itu bisa berubah jadi pantat bayi. Iya, mukamu kan burik kan. Peteng, ya kamu jadi sih belum skincare. lihat aku, nanti kalau lihat aku kamu Peteng. terpesona. Apa pula Peteng? Skincare itu ibunya Kak D ini cewek cowok yang pakai. Ya, jadi tuh nggak peduli mau kau cewek, kau mau setengah cewek cowok pun boleh, mau setengah-setengah kau kan, kau pakai desain ini. Aku tuh kalau kalau kemarin Kak Titis sempat bilang gini ya, Kak Titis sempat bilang nggak enak, kata Kak Titis nggak nyaman, terus Kak Titis nggak mau beli lagi, mungkin aku nggak aku pakai ke wajah aku, paling ku jualin aja ya, paling ku bilang aja silakan pakai ini gitu, karena setiap orang kan implementasi makeup itu kayak wajah itu kan beda-beda kan. Tapi karena Kak Titis minta chat lagi terus minta,
Wah, ini dokter loh yang recommended gitu. Dokter yang rekomendasiin gitu Peteng. Udah kau tanya aja tentang Islam Peteng. Assalamualaikum Pak Lord, ini ada Nura. Nura, halo Nura, silakan mau bicara apa? Kamila, aku buka paketnya Iya benar, guys. harus nanggalin fitnah-fitnah Agatha. Apalagi dia bilang katanya berzina dengan binatang itu boleh, padahal itu nggak ada di Al-Quran. Kenapa ya mereka Nggak, fitnah-fitnah gini ya, gitu ya? gini. Si Agatha adalah orang yang menganut tidak punya syariat di agamanya. Coba tanya sama Agatha. Agatha, kau di agama kau dinikahi umur berapa maksimalnya? Nggak ada. Tidak ada aturan umur berapa menikah di Kristen. Bahkan segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Jadi kalau seandainya Agatha Semuanya kan memfitnah, halal. Yang suka kumpul Iya. kebo itu banyaknya orang apa? Oten. Nggak, Agatha tuh Yang nggak berani, nggak punya menikah nyali boleh diskusi sama bareng. aku. Mana ada Ya. sih Agatha berani diskusi sama aku, nggak punya nyali dia. Oh, aku beli jilbab ini loh Kak, aku nggak tahu loh kalau aku beli jilbab ini. Terus dia bilang Nabi katanya cabul lah. Nabi dia banyak yang bilang cabul-cabul. Tuhannya bilang aja, Tuhannya cabul, Tuhannya ngasih bini orang ke orang lain dah. Gak usah dibahas dulu sih Agathanya, nanti tamannya. Ini loh aku dikasih hadiah bros jilbabnya lagi. Nih, Uni kan bilang nggak boleh menghina, menghujat. Apa sih kau baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11 ayat 7. Kok aku pula menghujat? Baca aja baik-baik Peteng, kau nikmati sendiri ayat itu. Jangan aku yang kau tuduh memfitnah. Coba sekarang kau punya HP nggak satu lagi? Kalau saya bahas Terus yang kitabmu, bilang nanti katanya kamu Iya, bilang, suka bahas berperang, kitabku. Bentar baca Nora, juga. bentar Nora di sini nggak usah curhat-curhat gitu, nggak usah, ini nggak penting kayak gitu. Peteng gini, Peteng kalau kau bilang aku fitnah, coba kau buka 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Sekarang Uni Iya, dengar penjelasan ayat kau. itu saya sudah tahu, Muni. Ya gimana menurutmu ayat itu? Coba kau tapi jelasin sama masa- aku. Iya, masa keluar dari mulutmu Tuhan itu cabul, gimana sih? Loh, mengambil istri orang termasuk perbuatan cabul atau tidak menurutmu, wahai Peteng? Nah, itu konteksnya begini, Bunda. Enggak, pertanyaannya gini loh. Mengambil istri orang itu perbuatan cabul atau tidak? Yang satu, yang kedua, Nah, membuka celana ini- dalam ini orang kan- itu cabul atau tidak? Itu kan kisah Bukan, ini- tentang Daud. Iya itu Ya, aku tahu saya jelaskan, itu nggak Bang. perlu kau ceritakan. Bentar Peteng, aku cuma nanya. Ya parameter cabul itu apa? Apakah membuka celana dalam itu cabul atau tidak? Itu aja dulu. Membuka celana dalam orang. Saya mau jelaskan, Uni potong. Aku nggak bahas kitabmu dulu. Gini loh Peteng. Kalau yang ku minta definisi dan parameter, kau fokus di definisi dan parameter. Aku ndak butuh pemahaman kitabmu dulu. Nanti baru Bukan kita bawakan ke sana. Gini, Bu. Pertanyaannya Nanti kan kamu kau bilang salah- gini. salah Makanya persepsi. luruskan Ya, makanya saya meluruskan. tanya. Nah, sekarang saya Tunggu tanya. dulu, saya jelaskan. Membuka celana dalam orang itu cabul atau tidak? Nggak ada hubungannya, Uni. Aku tanya. Kenapa sih? Inilah kalau kau nggak mampu menjawab, udah turun aja. Nura, kamu. kalau buka Saya jelaskan. Nggak, saya aku jelaskan. nanti aku nggak butuh penjelasan. Aku lagi nggak butuh penjelasan kitab kau. Aku lagi nanya, membuka celana dalam orang cabul atau tidak? Kak Leli, jawab Kak Leli. Nura, Cabul lah, itu kan Nah, pelecehan. membiarkan celana dalam sendiri terbuka itu cabul atau tidak? Ya sama cabul. Nah, dalam kitab orang Kristen ya, nih kita bacakan. Tuhan membuka celana dalam. Ya, Nahum 3 ayat 5. Astagfirullahaladzim, ada. Nahum 3 ayat 5. Kita baca ya, teman-teman, bersama-sama kita baca. Jadi jangan bilang aku menfitnah. Aku ini orang yang kalau bicara selalu pakai data. Ke kantor polisi pun ayo, aku temanin kalian. Ayo sama-sama kita ke Tuhan kantor ya, polisi. Tuhan bukan manusia itu Kak. Yakin Bukan, Tuhan. ini Tuhan. Ini Tuhan. Lalu Astagfirullahaladzim. aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan aku akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan. Cara memperlihatkan kemaluan dengan apa? Dibukakan celana dalam. Iya. Nah, sekarang kalau Tuhan membiarkan celana dalamnya terbuka, Tuhan itu cabul atau tidak? Cabul berarti Tuhannya. Yesus diam nggak ketika dia ditelanjang di tiang salib? Anda menghujat itu. Ini Uni. bertanya, saya tanya, ketika Yesus membiarkan dirinya ditelanjang di tiang salib itu cabul atau tidak? Oke. Cabul. Bisa nggak dia? Sekarang saya tanya. Bisa nggak sebagai Tuhan? Bisa nggak sebagai Tuhan dia membela dirinya dari terbukanya pakaian dia, memperlihatkan auratnya? Coba Uni baca hadis Bukhari 6274. Coba. Aduh, kalau aku langsung Kenapa sih kebacakan, ya kau orang berarti nggak ada. Kristen Coba itu hadis Bukhari Nggak mampu. Islam itu dari Kenapa hadis kalian ya? tidak mampu menjawab? Gini ya, dengar sebentar Padahal Nora. hadis itu perkataan dulu. manusia. Kita Coba baca definisikan, dulu. bentar Nora, Baca jangan bersaut-sautan dulu. Tutup mic kalian dulu.
Aku pengen fokus satu-satu. Jangan Peteng, monoton udah. dong. Kalau Diskusi monoton bukan monoton, monolog. Monoton pula, monoton itu artinya stagnan di situ aja. Monolog gitu aja, kok nggak bisa membedakan mana monoton mana monolog. Inilah kalian. Monoton pula, monoton. Apa monoton? Emangnya monoton? Gini aja aku monoton. Nih monoton aku nih. Monolog. Monoton. Jadi definisi cabul itu apa? Definisi cabul itu adalah berperilaku apa namanya? Apa sih istilahnya? Iya, berperilaku Berperilaku tidak baik tidak sesuai pada- dengan standar moral. Nah, pertama adalah suka membicarakan bentuk kelamin di depan publik, itu cabul atau tidak? Jawab semuanya. Cabul. Nah, Tuhan siapa yang mengatakan bahwa ada bentuk kelamin sebesar punya keledai dan pancarannya seperti punya kuda? Keren loh. Ah, terima kasih. Udah clear. Nggak perlu kita memfitnah agama Kristen. Cukup kalian jawab saja sesuai dengan yang tertulis. Saya tidak suka memfitnah. Karena bagi saya memfitnah itu adalah pembunuhan yang paling keji. Gitu. Nah, gitu caranya ya. Jadi Terus saya harus tidak akan baca pernah dalilnya. kalau bukan kalian bilang, tafsirannya. "Oh, Kalau maknanya tafsirannya itu kan begini." berbeda-beda. Kayak itu aku nggak peduli, suka-suka mereka aja lah. Mereka bilang apa kek, mereka bilang ayam adalah bebek, kayak Tapi bebek adalah mereka ayam. kan menyerang Islam itu dari hadis sama tafsiran, Kak, bukan dari isi Nggak Al-Quran. nggak bisa diserang hadis pun nggak bisa diserang mereka, nggak akan mampu. Hadis itu masuk dalam ranah kritik dan tidak ada pun yang bisa diserang dari Iya, hadis. Hadis mana yang kan bisa diserang? sama tafsiran Nggak mampu. perkataan manusia kan, buatan manusia. Sedangkan Al-Quran Nah. bikinan Tuhan. Jadi ya intinya kalian kalau sama aku berhadapan jangan kalian tipu-tipui. Aku udah, aduh, kalian nggak tahu siapa Roh Kudusku ya. Roh Kudusku itu adalah orang-orang yang di sampingku yang selama ini menasehati aku supaya nggak mau dibodoh-bodohi sama kalian. Nah, atau kalian pikir aku ini akan diam aja? Kalian nggak nengok aku udah punya anting anting, ini namanya anting multi tafsir. Anting yang bisa membuat wajah kalian seperti pasir di padang pasir. Belilah ini. Kalian lihat mutiaranya bersinar sampai ke wajahku. Makanya pakailah desain. Gila ya. Tuhan kau kata keluarganya gila, dijemput lagi sama mama bapaknya. Nggak tahu kau? Nah, ini makanya aku bilang kalian tuh kurang. Nih, Tuhan saya apa is the pula? best. Kok Tuhanmu is the best, mati katamu is the best nih. Yesus dikatakan gila sama keluarganya, terpengaruh loh. Terpengaruh keluarganya, dijemput paksa lo sama keluarganya lo. Kau pikir kalau ada orang dijemput paksa? Nih, kau baca Markus pasal 3 number 21. Nah, gini kalau diskusi, jangan memfitnah. Kalau memfitnah tuh nggak bawa data nih. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus Ituin berkata aja. tentangnya, ya. Kak, Diam dulu, Nora. kamerain. Nggak usah, kita baca, mereka tahu kok. Dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Dijemput paksa dia. Kok bayangkan Tuhan dijemput paksa keluarganya gara-gara kau bilang aku yang memfitnah. Ayatnya begitu bunyinya. Di situ tertulis. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Dipaksa sama mama bapaknya pulang. Nah, Ya, kutanya dulu, semua orang kalau pernah ada mengikuti. keluarganya, gini kau bandingkan. Kalau ada keluarga yang mengatakan keluarganya ODGJ, kau percaya atau enggak? Kalau aku percaya, karena yang lebih dekat adalah keluarganya. Ha, tahu kau? Itu datanya jelas banget loh, keluarganya yang jemput paksa loh. Adalah cerita Tuhan yang jemput paksa. Adalah ceritanya Tuhan yang jemput paksa dibilang ODGJ, Ya, karena astagfirullahaladzim. pengikutnya sudah semakin banyak. Ya elah Umi. Berapa orang pengikutnya semakin banyak, 12 muridnya aja berkhianat 2 biji. Apalah kau ini? Anda. Prime, diam dulu Prime. Mana ada pengikutnya banyak Prime, orang banyak pengen bunuh dia pada waktu itu Prime. Prime. Nggak cocok kok namanya Prime. Suaramu nggak cocok dipanggil Prime, cocoknya panggil Prime. Wakilan saya boleh bertanya nggak? Boleh bertanya dong. Apa Prime? Begitulah Prime tanya. Ada Wawa. Saya kan bertanya. Aku lagi diskusi, Saya boleh Wak. bertanya. Boleh kau tanya aja lah. Ya Allah, Wawa ngantarin apa nih, Wak? Kau tengok ini. Ginilah Wawa aku yang cantik. Ini apa yang dibawanya? Makanan dari Wawa. Makanan ini akan membuat kau menjadi cantik seluruh dunia karena diciptakan dari Wawa dengan penuh cinta kasih sayang kepada aku, Prime. Kau lihat ini, Oke. kasih sayang Saya bertanya boleh cinta nggak nih? Allah sama aku apa? Duduk aku gini aja menghadapi kau, datang makanannya. Yesus kata Ya udah, menurunkan aku- roti dari langit. Aku nggak perlu menurunkan dari langit.
Duduk gini aja aku datang bawain 3 makanan biji ini. 3 kayak Tritunggal. Boleh nggak gue Allah, bertanya? Bapak dan Hukum. Apa? Oh nanya apa? Ikut ini tentang keislaman bukan di Kristen ya. Iya Selamat aja. Prime, jangan Oke, nangis siap. lah. Shh, santai. Dulu namamu siapa? Namamu siapa aslinya Prime? Ya, nama gue Prime aja. Dipanggil Prime aja. Ya udah. Enggak tunggu umurmu berapa Prime? Udah lo lebih tuaan gue. Lebih Oh. tua dari. Kalau nggak sakit-sakit udah berapa umurmu, Dek? Udah ini mau tanya apa gimana sih? Uni tanya dulu. Uni ini kan adalah pengikut Yesus. Dengar dulu Prime. Kalau nggak sakit-sakit udah berapa umurmu, Dek? Sakit gue masih muda. Sakit Berapa umurmu sekarang? Dipotong masa tidur udah berapa? 25. Oh, kalau seandainya kau nggak tidur-tidur berapa umurmu kira-kira, Dek? Apa tidur dulu? Ini orang. Ih, kok ditanya aja kok marah, Dek? Yaudahlah, apa yang mau kau tanyakan, Prime? Ini saya mau tanya. Oke, saya tanya ya. Apa? Ini tentang keislaman. Ini kadang nggak jelas nih orang muslim nih. Iya. Apalah kau Prime, belum apa-apa nggak jelas pula kau bilang aku. Belum lagi aku Udah, menjelaskan. oke, Banyak udah, kalian tuh. dengerin aja. Gue bicara udah. Biawak juga kau Prime. Kalau ini bicara tentang keislaman, oke. Kalau di Kristen tuh Tuhan Yesus itu punya 12 murid, oke? Dengerin dulu. Kalau di Islam Nabi Isa itu Tuhan punya 12 murid. murid. Punya murid-murid gitu, bukan malaikat. Dia Apa dulu Nora? Diam dulu Nora, biar apa kata dia? Apa Prime? di Islam itu Nabi Isa itu punya murid kagak? Nabi Isa murid namanya Hawariyun. Lo terus kenapa ada yang bilang kalau di dalam Isa itu diserupakan dan yang digantikan itu siapa? Yudas. Siapa yang bilang Yudas menggantikan? Siapa yang bilang Yudas menggantikan? Kau jangan macam-macam lah sama aku kalau ngomong Prime. Siapa yang bilang Yudas menggantikan? Kau siapa namanya? Sebut namanya satu kali. Sebut namanya siapa? Si Cebi yang bilang. Si Cebi. Apa Merdeka? Satu-satu lah dulu. Apa Merdeka? Nggak mau. Kau buat makanan, kau buat Tritunggal. Maksud kau apa, Ripa? Lah, ku tanya dulu. Ini berapa? Berapa ini? Apa? Ini berapa? Ini berapa biji? Berapa biji ini? Apa berapa? Kau kan bodoh. Kau aja bodoh. Ditanya balik kan. Otak kau. Kau yang longor. Kau emang pintar, we. Emang pintar. Buktinya nih 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Emang pintar, we. Emang gue pintar. Ini apa Prime? Iyalah gue tahu. Kenapa kawan Kristen semuanya kejang-kejang di sini? Kenapa kalian kurang kaya? Apa kalian kurang kalian seperti saya ini selalu tahu COD? Apa kalian makan dong, makan bergizi. Kalau Prime, diam dulu aku mau iklan. Apakah kalian kurang kasih sayang? Cari dong orang-orang yang bisa menyayangi kalian seperti aku yang disayangi sama Kak D, sama Kak Titi, sama Kak Sarah. Apalah kau Prime, cerewet kali sih kayak cewek loh, Prime. Lalu lari dari kenyataan. Apa Prime? Kok lari-lari dari kenyataan pula? Kau pikir Tuhan lu yang lari ke langit dari kenyataan? Enggak lah. Ini pertanyaan gak dijawab. Apa pertanyaan apa Prime? Ya Allah ya Rabbi, apa pertanyaanmu adikku? Sambil aku makan nih. Ku dengarkan pertanyaanmu ya. Makanan ini habis, pertanyaanmu harus selesai ya. Cepat, kau tanya mulai dari sekarang. Kau bertanya 1, 2, 3 bertanya. Gue kan tanya sama lu tadi lah, ini gak dijawab-jawab. Ini pantas. Apa pertanyaanmu? Aku tunggu kau bertanya, nggak habis ini belum kau juga bertanya. Mumpung bertanya sampai ini habis langsung ku jawab. Bisa tuh punya murid kagak? Aku jawab. Mana telinga kau? Muridnya ada berapa? Nggak ada dijelaskan muridnya ada berapa. Sekalian aja kau sekalian aja kau tanya sama aku. Isa itu nama RT-nya. Ini nggak jelas lu, lu kali itu nggak jelas. Prime, baca tuh Matius. Apalah ini ya? Nggak, kenapa aku harus tahu murid-murid si? Kenapa aku harus tahu murid? Nura jangan dipotong dulu Uni ya. Kita nggak mau di sini kayak pasar. Uni sedang bersenang-senang. Nanti. Nama ini loh.
Gak mungkin lah aku harus kenal sama murid Yesus ada berapa biji, ada bijinya ada berapa. Gak mungkin lah Prime. Nanti tak kau tanya, siapa nama tetangga Yesus ketika dia jadi tukang kayu? Waktu Yesus belajar, siapa nama guru yang ngajarin dia? Waktu Yesus makan ikan goreng, ikan jenis apa nih makan Yesus? Waktu Yesus diangkat sama roh, bagaimanakah caranya? Digendong, diselebeo, dimasukin kantong. Banyak pertanyaan-pertanyaan nanti yang kau tanya sama aku. Waktu Yesus tidur di atas perahu, pertanyaannya pakai bantal atau pakai enggak pakai bantal? Banyak nanti pertanyaannya muncul. Waktu Yesus menurunkan roti macam apa yang diturunkan? A, donat, B, roti tawar, C, gandum, roti gandum, baget. Nanti ku tanya, itu sibuk kok nanti menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika Yesus dilahirkan di kandang domba, pertanyaannya adalah, kemanakah manusia pada waktu itu? Kenapa tidak ada yang mendengarkan Yesus Mama Maria melahirkan? A, semua pada mati. B, semua pada tidur. Banyak nanti pertanyaan. Gitu loh Prime. Pertanyaan berkualitas lah sikit dek. Memang ada dalil. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Tapi jangan maksimal kali. Sikit-sikit aja kebodohan itu. Biar bisa saya obati gitu. Nah, lanjut pertanyaanmu Prime. Oke lah, nggak jelas ya. Jadi saya mau bertanya lagi. Bertanyalah terus kau. 1001 pertanyaan untuk kau gratis hari ini. Oke, siap. Oke, fight. Fight. Mana ada fight? Fine. Prime, makanya kau balik. Nggak cocok kau dipanggil Prime. Cocoknya kau dipanggil Prime. Fight. Fine. Gini cara ngomongnya. Fine. Dengar dulu lah. Apa Prime? Dikris kalau Kak Leni diam dulu ya Kak. Nimit dulu ya Kak Eda ya. Kak Eda Leni, sayangku cintaku yang cantik. Biarlah si Prime ini, kasihan lo si Prime nih lo. Pengen kali dia ngomong. Prime, lanjut Prime. Oke. Di Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu, Abraham mau menyembelih Ishak apa Ismail? Nggak ada tertulis di situ. Aduh, maksudnya yang disembelih itu Ishak apa Ismail? Nggak tahu aku, entah pakai kapa apa disembelih di mana pun. Nggak tahu aku. Nggak ada tertulis. Di kitab kau tertulis. Ini lari dari kenyataan ini, aduh. Prime, banyak kali utang pinjolmu kayaknya dek ya. Maksudnya, aduh, kamu ini gimana? Prime, coba Prime. Dengan data, coba jawab pakai data dong. Nggak ada tertulis. Aku ingin membunuh dan menyembelih salah. Prime, nanti kalau kutanya balik, ketika Tuhanmu melayang-layang di atas air, siapa yang lihat? Pingsan kau nanti menjawabnya. Maksudnya gue bertanya gini tuh. Gue jawab nggak ada di situ. Abraham cap cip cup kembang kuncup. Gue mau bunuh siapa ya? Nggak ada gitu di Al-Quran kami. Kau pikir Al-Quran kami itu karangan bebas manusia? Suka hati ayahnya aja nulis. Ada aja kau ini Prime. Kalau di Kristen itu Kenapa di Kristen? Ibrahim atau di Abraham mau menyembelih Ishak toh? Siapa yang bilang? Dari mana orang tahu? Siapa yang nulis kitab itu siapa? Kok tahu kau kalau yang mau disembelih Ishak? Siapa yang menulis kitab kau itu? Aduh, ini orang lalu terus yang menulis kitab lu siapa? Oh, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, bin Abi Thalib, Utsman, kemudian penulis kitabmu. Berarti bukan dari langit. Nggak mungkin lah Zaid bin Sabit menulis di langit. Dia menulis di dunia. Kau bodoh. Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah ya. Nah ini Prime, nanti aku jelaskan. Nanti aku belajar satu SKS sama aku. Bentar dulu. Apa Prime nih? Giliran ditanya yang nulis kitabmu siapa, kau pula nanya aku jawab, kau ngelantur. Orang tanya. Iya, ketika kau bilang Ibrahim ingin membunuh Ishak, ya. Ibrahim ketika ingin menyembelih Ishak, siapa yang lihat, siapa yang catat? Kok tahu kau? Maksud saya kan bertanya di kitab Anda tadi. Ku jawab nggak ada tertulis seperti yang kau mau, karena Al-Quran itu bukan kitab request, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Apa yang Allah ingin manusia ketahui itu yang Allah sampaikan, bukan apa yang ingin kau ketahui. Peduli setan dengan keinginan kau. Ya, karena Tuhan kami bukan Tuhan yang bisa kau request hidupnya. Ya, karena aku tanya, siapa yang melihat ketika Tuhan melayang-layang di atas air? Nggak jelas lu tak cocok lu panggil lu. Di Jakarta lu tinggal pakai lu sok keren lu ngomong nama-nama pakai prime bilang fine aja fight
Lalu nggak cocok lu panggil lalu. Udah gitu aja. Muka lu Kalian tuh jauh. gak jelas. Kalian tuh gak jelas. Nggak cocok lu panggilnya nggak usah, lu pakai beta saja sudah. Pakai lalu lu. Gak jelas. Kecuali kau udah bisa lolos makan sushi, nggak apa-apa. Udah bisa kau makan sushi. Udah pernah kau nggak makan sushi tanpa muntah? Pernah nggak kau makan sushi tanpa muntah? Bisa nggak? Kalau bisa nggak apa-apa, lu pakai lalu ngomong. Dari sini kita tahu ya nggak jelas. Apa yang nggak jelas, Dek? Kalian tuh nggak jelas nggak ada data. Di Muslim Apanya? bilang Ismail yang Emang nggak disembelih. ada apa? Kau minta data apa, Dekku, Prime? Orang Muslim bilang Ismail yang mau disembelih. Nah, ini dalam Al-Quran itu tidak tertulis secara eksplisit bahwa yang akan disembelih itu Nabi Ismail atau tidak. Tapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan setelah Nabi Ibrahim mendapatkan ujian. Kalau aku lagi model jadi guru nih, kau jangan pancing tandukku keluar, diam kau, Prime. Jelek kali ketawamu, Prime. Mending kau ketawa kayak ang kayak gitu. Kau sama ketawanya kayak ketawa kalau keren nggak apa-apa kau ketawa, tapi ketawa kayak gitu. Janganlah di mute kalau ketawa, Dek, terganggu selera. Aku tadi pengen makan 2 biji lagi ya. Ketawanya gini. Gara-gara kau ketawa. Uni ketawanya gini. Kain gitu loh Uni. Iya, ada Ketawanya dia kayak gitu. Kayak gitu. Gini loh, Prime dengar ya, Dekku. Di Al-Quran itu tidak. Iya. Nggak apa-apa lah kalau kau bilang aku nggak jelas, asalkan orang yang mencintai aku mengatakan betapa jelasnya cintaku padanya. Apa sih? Gini, makanya diam dulu, Prime. Aku suka loh sama orang timur. Orang timur nih kalau kita baik, mereka baik, ya. Nah. Ih, so ganteng kali kok. Oke. Kenapa kau nggak suka pakai bahasa Indonesia? Sok bahasa Inggris kau di sini. Can you speak English with me right now? Aja, udah gas, bilang aja. Aku aja kau bahasa Inggris. Please. Where are you from? Hey, where are you from? Kan nggak pandai kok bahasa Inggris, kan giliran aku aja bahasa Inggris. Dah, lanjut. Gini, Prime, dalam Al-Quran itu tidak dituliskan secara eksplisit bahwa yang mau disembelih itu Nabi, karena memang tidak ada Nabi yang disembelih dan tidak ada anak Nabi Ibrahim yang disembelih. Nah, di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Ibrahim setelah mendapatkan ujian dari Allah, Allah hanya menguji Nabi Ibrahim untuk membuktikan ketakwaannya kepada Allah. Lalu dia mendapatkan mimpi. Di situ dia mendapatkan ilham bahwa dia harus mengorbankan salah satu anaknya, anak sulungnya, anak pertamanya. Nah, pada waktu itu setelah dia melakukan pengorbanan yang diganti oleh Allah itu, ada ayat yang mengatakan setelah peristiwa itu dia diberitakan tentang diberitahukan tentang kelahiran Nabi Ishak. Dia mendapatkan kelahiran anak kedua, yaitu Nabi Ishak. Kenapa bisa disimpulkan ini anak kedua? Karena Ismail itu anak pertama, Prime. Nah, setelah dia mendapatkan ujian dari Allah dan dia takwa kepada Allah, dia dapat kabar bahwa ternyata itu Ismail akan punya adik. Dia akan mendapatkan anak yang bernama Ishak. Gak mungkin Ishak lahir 2 kali, Prime. Kan kita nggak bodoh, Prime. Ya, nggak apa-apa lah. Kami tidak ada dalil yang mengatakan kami bodoh karena Injil Kristus. Kita kan nggak bodoh. Orang Islam kan nggak bodoh, Prime. Jangan kau ketawa lagi kayak ang gitu ketawamu lucu. Lucu. Jangan ketawa, Prime. Selera makan tadi Uni lagi pengen banget lo makan. Ini namanya kalau di Padang nih godok. Gara-gara kau nggak selera aku makan ini. Aku pengen lagi masa pertumbuhan ini. Capek-capek wawa masakan ini. Marah katitis nanti nggak dimakan. Kebanyakan Muslim bilang Ismail yang mau disembelih. Iya memang betul. Kan udah Uni jelaskan tadi. Karena Nabi Ishak itu anak kedua. Karena Nabi Ismail itu anak pertama, maka dengan demikian kami, para jumhur ulama kami, mengimani, mempercayai bahwa orang yang akan disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Gitu, Prime. Nah, sekarang aku tanya, Prime, boleh nggak? Boleh nggak ditanya? Lu jawaban lu masih nggak detail sih. Nggak ada. Gini. Kenapa jawaban Uni harus detail? Karena Uni nggak hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun, bahkan sejarah pun. Apa? Prime, bayar dulu utang pinjolmu. Kayaknya berat kali beban hidupmu. Kebanyakan dari Muslim bilang itu Ismail yang mau disembelih, bukan. Padahal di dalam Al-Quran nggak ada yang tertulis seperti begitu. Kan kami nggak bodoh, Prime.
Jadi gimana? Oke, menurut lu harus tertulis semuanya baru kau percaya. Ya Iya. sesuai. Yaudah. Sesuai dengan data yang dari. Kalau gitu coba kau jawab sama Uni, di mana tertulis dalil Yesus pernah mencium tangan ibunya. Coba jawab. Aduh. Di mana tertulis di kitabmu, di seluruh kitabmu, Yesus pernah mencium tangan ibunya, membantu ibunya mengangkatkan pakaian, membantu ibunya nyuci piring. Di mana dia pernah tertulis berbakti kepada ibunya. Tunjukkan dalilnya. Kalau nggak ada berarti kau bilang dia anak durhaka. Kan nggak gitu caranya Prime diskusi. Pintar lah dekku. Orang timur itu pintar-pintar loh. Beta nih orang timur ini. Tahu nggak nah? Janganlah bodoh kali dekku. Prime, kalau jadi orang, pertama, ada hal yang kita harus malu. Malu apa? Malu mempertontonkan kebodohan. Aku nggak ngerti deh. Apa kalian seperti apa Suma kebodohan? Kebodohan itu adalah ya nih kamu gini, kamu tidak tahu sesuatu tapi kamu mencoba menjelaskan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Yang kedua orang yang jahil itu salah satu cirinya adalah orang yang tidak mengerti dengan apa yang diucapkan. Nah, sekarang saya tanya. Kamu ngerti nggak definisi Tritunggal? Ya definisi Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus. Itu bukan definisi Tritunggal, itu definisi 3 Tuhan. Kan Tritunggal satu. yang kutanya, apanya yang satu? ang lagi ketawa. Astaga, orang kebanyakan dari kalian yang dengar dari kalian. Prime, gini loh dekku ya, Uni menghargai kau loh, walaupun kita beda agama, nggak masalah. Oke. Bentar. Nah gitu. Jadi kalau kau ingin diskusi sama Uni, minimal kau ngerti dengan apa yang kuucapkan. Tadi Uni tanya, apa definisi Tritunggal? Kau sebutkan Bapak, Putra, Roh. Itu bukan definisi Tritunggal. Itu kau sedang menyebutkan 3 Tuhanmu. Ada 3 Tuhanmu. Itu 3 Tuhan. definisi Tritunggal. Tunggal. masa itu Definisinya apa? Itu 3 Tuhan. Definisi Tritunggal. Ya Allah ya Rahman ya Karim, la haula wala quwata illa billah illahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kok botol sekali kamu Prime, definisi pun kau tak paham, sok nanya pula. Maksud saya gini, apa yang kau bilang 3 Tuhan tuh maksudnya apa? 3 Tuhan. Tadi Uni tanya, Prime tolong definisikan arti Tritunggal. Oh, Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Yesus. Hantu, itu bukan definisi Tritunggal. Itu kau sedang menyebutkan nama Tuhan kau. Jenis-jenis Tuhanmu ada berapa jenis? Dari jenis bapak-bapaan, dari jenis anak-anakan, dari jenis roh-rohan. Lalu Kau sedang definisinya gini. Nah, nggak tahu kan? Nah, maka aku buktikan yang bodoh itu artinya adalah orang yang selama ini mengimani berbicara tapi dia tidak mengerti dengan apa yang dia imani dan dia bicarakan. Contoh kau, maka kau yang dibilang bodoh. Nah, sekarang saya tanya, lalu definisinya gimana? Menurut 3 dalam kamu 1 Tritunggal itu aja nggak paham kau. Lah kau tadi paham arti yang saya bilang atau tidak, goblok? Bapak Kau bilang, dan Roh Kudus. definisi Tritunggal itu 3 dalam 1. Nah, kalau Tritunggal adalah makna tuh luas tuh kok luas. Dulu wawawas. Mungkin bahasa monyet kau paham? Jadi makna Tritunggal itu adalah doktrin. Ini ku ajarkan kau terminologinya. Tritunggal adalah sebuah konsep doktrin agama Kristen yang menyatakan bahwa ada 3 pribadi Tuhan yang memiliki satu apa? Enggak jelas sampai sekarang, entah hakikat, entah substansi, entah isi, entah apa, suka-suka kalian. Yang penting ada satunya aja.
Nah, sekarang ku tanya kau definisi Tritunggal, kau nggak bisa sebutkan. Itulah aku memberikan contoh. Bodoh artinya adalah orang yang bicara tapi tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Bodoh juga bisa berarti orang yang belum mengetahui. Bodoh juga berarti adalah orang yang melaksanakan perbuatan tanpa memiliki dasar, gitu. Paham kau? Ya, kalian nggak tahu ya. Kok aku berbaca? Nah, itu kalian. Lu nggak jawab, lu tadi lu bertanya saya jawab. Sekarang Apa? ya kan tadi saya kan sudah jawab tadi, Bapak Putaran Roh Kudus. Itu bukan definisi Tritunggal, Prime yang ganteng sekelurahan, adekku yang kata mamaknya rajin menabung, rajin nyapu rumah, rajin juga memberantakan kamar tidurnya ya. Nggak ada definisi Tritunggal, itu Bapak Putaran Roh Kudus. Itu nama Tuhan kau, jenis-jenis Tuhanmu, jenis Tuhan dari ke bapak-bapaan, dan dari jenis Tuhan ke anak-anakan, dari jenis Tuhan ke roh-rohan, itu jenis Tuhan. Itu kau sedang menyebutkan jenis-jenis Tuhan. Tritunggal itu secara definisi adalah 3 dalam 1, terjemahnya 3 dalam 1 ya. Kemudian secara definisi terminologinya adalah konsep ketuhanan umat Kristiani yang pertama sekali diusung oleh Tertullian yang lahir pada tahun 160, mati tahun 220, yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi namun tak satu substansi. Penjewantahannya di mana? Una substansi tres persona non separate ya, non separate. Satu substansi 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Dan finalnya konsep ini pada tahun 500 Masehi dalam Credo Athanasius. Walaupun bukan Athanasius yang mencatat karena dia mati tahun 300-an. Paham kau? Langsung kau tadi ketawa ang ketawanya, sekarang Terus apa lagi yang kamu bilang? Apa lagi? Terus apa lagi? ya belajar kau dek, belajar apa arti hypostatis union. Ngerti nggak kau apa arti hypostatis union? Ya karena ya gue nggak tahu sih, karena secara definisi nggak pakai gua lu ngomong, gua nggak cocok. Gue nggak belajar tentang jangan itu. dek, Kalau lu kan belajar buat kan debat. Dek, jangan sok-sok pakai lu gue. Orang Bekasi lu. Lu gue suka-suka gue. Nggak cocok dek, nggak cocok. Bukan Indonesia punya. Aku nggak cocok mendengarkan kamu memakai kata lu gua. Aku merasa orang Jakarta akan tersakiti dengan kamu. Suka ente, mau lu ente apa? Nah, ente. Ah, kau. Gini loh, Dinda, Prime, ya. Yang kata mamaknya paling ganteng di seluruh kelurahan. Kalau ke sini nih, jadikan tempat ini untuk belajar. Belajar apa? Belajar agamamu. Yang kedua, jadikan tempat ini untuk menyatakan kebenaran. Sampaikan apa yang kau pahami dan itu adalah kebenaran. Jangan kau ini mencari-cari permasalahan dengan unik. Kenapa? Mau kau nanti? Bukan, gitu. kau bilang menyampaikan kebenaran. Sekarang menyampaikan bahkan kebenaran itu di depan muka kamu. Lu bilang itu bukan kebenaran. Apa arti kebenaran, Prime? Ini arti kebenaran lagi. Ah, kan? Inilah aku bilang jahil, merokot. Ngomong-ngomong nggak ngerti apa yang disebut. Kebenaran itu apa secara definisi? Ya, kebenaran apakah yang dimaksud dengan kebenaran secara makna, abil makna? Apa kebenaran? Ya kebenaran apa yang sesuai? Nama kue kebenaran. Nama makanan. Kebenaran itu apa, Prime, artinya? Jawab. Nggak bisa bahasa manusia. Jangan ketawamu jelek. Kebenaran itu apa yang sesuai, yang orang lihat itu benar. Apa? Kebenaran itu adalah apa yang dilihat orang itu, maka itu benar. Ih, parah kali kau. Makanya aku bilang aku nggak mau menghina. Aku nggak mau menghina hamba Allah. Aku nggak mau menghina manusia ciptaan Allah di hadapanku loh. Karena aku tuh orang yang penuh kasih sayang dan aku sangat menghormati manusia loh. Aku aja
Nah, Kebenaran tuh kebenaran arti itu secara apa? definisi artinya adalah adanya koherensi atau adanya kesesuaian antara statement atau klaim dengan realitas. Itu disebut dengan kebenaran. Kebenaran memiliki 9 teori. Ada salah satu teorinya adalah kebenaran pragmatis, kebenaran koherensi, kebenaran performatif. Ketawa, bangga pula ketawa kayak gitu. Bentar. Lu bilang pertama tuh apa tadi? Yang pertama, kata pertama ya sebelum lu. Kebenaran koherensi, coherence, adanya kesesuaian. Apa? Gini dengar gua dulu. Lu bilang kebenaran tuh terus bicara dari awal sekali gitu. Apalah kau ini, udahlah ngomong gak jelas. Ludahmu hapus dulu di sini, ada ludah ini. Hapus dulu. Hapus, kalau nggak kau pegang tuh kau cium. Coba kau cium ludahmu. Ibu ini yang ku sayang, maksud saya itu. Ih, udah mulai kau sayang sama aku sekarang. Udah mulai kau sayang sama aku kan? Nah, ginilah. Gini loh Prime, kalau ngomong tuh yang jelas, tata bahasanya yang baik, kosakata bahasa Indonesia itu yang jelas, biar orang mengerti dengan apa yang kau maksud. Coba pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa-apa? Saya bilang, ibu bicara dari ulang, begitu. Ibu bicara dari ulang. Ulang itu nama tempat. Aduh, makanya lu bicara Kalau dari aku bicara dari kamar, iya. Dari ulang maksudnya apa? Gak ngerti aku loh Prime. Kau ngomong apa Prime? Gimana lah kalian gak sesat lagi menyesatkan, ngomong aja pun gak becus kalian. Lu bicara dari awal maksudnya. Apa Prime? Kebenaran, arti kebenaran tuh gimana? Makanya lu bicara dari awal. Kebenaran itu secara definisi adanya kesesuaian antara klaim dan statement dengan realitas. Gitu. Oke stop. Nah yang tadi saya bilang apa, kebenaran itu kalau dilihat benar maka kebenaran, kata kau. Yang saya bilang itu betul tidak sesuai dengan apa? Ya salah lah kalau ada yang dilihat kebenaran, tiba-tiba orang melihat nih, sekanya dilihat orang, wah dia terlihat seperti guru, tahu-tahu dia cuma cosplay. Itu bukan kebenaran, karena dalam manusia itu ada namanya yang disebut dengan persepsi, konsepsi, ada yang disebut dengan ilusi, halusinasi, dan delusi. Nah, bahkan secara ilmiah mata manusia ini bisa tertipu, disebut dengan ilusi. Kau pernah nggak lihat ada jarum, ada ada pena di dalam air tiba-tiba terlihat bengkok? Kau lihat kan bengkok? Apakah dia benar-benar bengkok, adikku? Kita belajar fisika ya. Tidak adekku, tidak sayang, namanya itu ilusi optik, mata kita tertipu. Jadi kalau definisi kebenaran, apa yang dilihat benar, dianggap benar itu adalah benar, maka semua manusia sedang membenarkan penipuan. Makanya definisi para ilmuwan tentang kebenaran, ketika muncul klaim dan statement sesuai dengan realitas. Contoh, aku bilang, aku perempuan. Nah, datang pun aku ke dokter, dicek seluruh badanku, ternyata aku diklasifikasikan sebagai perempuan karena nggak punya jakun. Maka itu benar aku sebagai perempuan. Yang tidak benar apa? Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Karena kemanapun kita lihat di ayat manapun tidak tertulis bahwa dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan iya, karena kurios artinya Tuhan. Maka kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu sebuah bentuk ketidakbenaran. Begitu adindaku. Oke. Lalu yang dia bilang kepada sebelum Abraham jadi aku sudah ada, apa itu? Sebelum Abraham ada, bahkan sudah ada bapaknya Abraham, bahkan sudah ada Yeremia. Yeremia apa kata Tuhanmu ya? Yeremia itu sudah aku sudah ada. Melkisedek bahkan tidak berawal tidak berakhir. Kau mau menuhankan Melkisedek? Yeremia dikenal Tuhan sebelum lahir ke dunia menjadi nabi. Kau pengen menuhankan Yeremia? Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa Omega sejak kapan dikatakan yang awal dan yang akhir? Alfa Omega artinya apa? Alfa Omega itu adalah urutan huruf-huruf. Sejak kapan Alfa dan Omega bisa direpresentasikan sebagai awal dan akhir? Dan yang berkata Alfa Omega siapa di situ? Jangan ketawa jelek kali ketawamu. Ketawa dari tadi kalau ganteng ketawamu nggak apa-apa. Ketawa jelek kali pun dek, mengganggu kehidupan, merusak, mempolusikan telinga orang-orang. Jadi nggak selera makan orang dengar ketawa. Kayak gitu ketawanya. Biasa aja. Ketawa tuh yang elegan lah kayak aku gitu. Gitu ketawa. Astaga lu.
Ditanya baik-baik nggak mampu menjawab. Dia tadi bilang Apa? Siapa Yang bilang kalau Yesus Alfa Omega? Alfa Lalu gua tanya Maret lu. iya. Kalau saya bilang Tuhan Yesus yang bilang, lalu siapa yang bilang? Lalu yang lu tahu siapa? Yang lu tahu siapa? Coba Ya. tunjukin ayatnya kalau Yesus yang mengatakan dia Alfa Omega. Di mana tertulisnya itu? Mari kita cek. Apakah ini benar atau tidak? Oke. Lu cek aja. Aku pula yang kau suruh cek. Lah kan kau kan gak percaya. Ini namanya kau yang BAB, aku yang nyeboin. Oke sudah gua nggak hafal, nanti gua buka. Gue lu. Oke, saya yang buka. Oke Tuhan lah. tuh berbulu. Tunggu, saya buka dulu. Panggil ambulan ini, biar dibawa nih, disuntik aja nih. Gua lu. Tuhan tuh berbulu. Cakep. Lagi pantun kan? Ketawa lagi. Ang. Ketawa kau cantik nggak apa-apa. Ketawa ang. Jangan kau hina agama Kristen, Bu. Siapa yang menghina agama Kristen? Kutanya samamu. Tuhanmu berbulu nggak? Hah? Hei. Saya bertanya kepada Anda. Apakah Tuhan Anda berbulu? Kalau Tuhan kalian berbulu, kenapa aku yang kalian hina distakan? Atau kalian mau bilang Tuhan kalian nggak punya bulu, gundul? Prime, teringatnya aku mau tanya betul nih. Emang Tuhanmu berbulu ya? Udahlah. Nanti ketawa pula dia. Ang katanya. Cepatlah, kau pun dari tunjukkan orang tuh di bawah Wahyu apa. Lama kali kau cari, kitab kalian aja susah pun kau nyari. Kau buka Wahyu 1 dulu. Wahyu pasal pertama, kau buka, kau baca, kau tekankan dalam hatimu dulu. Kalian pandainya kalian. Baca ayat kalian nggak satu perikop. Baca kitab Wahyu pasal 1 nomor 1 dulu. Pandai apa lu Baca kitab Wahyu pasal pertama, judulnya kau baca dulu. Kau baca itu baik-baik, kau tekankan dalam hatimu biar tahu kau apa maksudnya di dalam itu. Maaf, Anda Islamkah? Yes, saya Islam. Brother semuanya. Halo, Ale. Ya, Ibu. Ale, bentar dulu, aku lagi ngomong sama tamu baru ini. Prime, diam dulu. Baca dulu Wahyu 1, aku buka, suruh buka. Ale, silakan perkenalkan diri Anda, Ale. Udah jelas namanya Ale itu. Bukan, agamamu apa? Wah, jelas Kristen. Oke, ngapain kau kesini, Ale? Asalnya nggak ditanya. Oh, mau bertanya atau mau ditanya? Dua-duanya. Oke, ditanya aja ya. Soal Apakah menurutmu Tuhan itu berbulu? Silakan dijawab. pertanyaan yang bermutu dong, Bu. Ibu. Kenapa sih kalian itu cuma jawab doang, susah banget ditanya Santai, Tuhannya berbulu atau enggak? Males banget. Santai, Itu bermutu loh. Itu bermutu banget loh. Apakah Tuhanmu berbulu? Jangan jawab aja pun repot. Ya, saya jawab. Diam, Ibu Prime. sekolah nggak? Ibu sekolah nggak? Kalau aku nggak sekolah, kenapa rupanya? Kalau aku sekolah, apa kaitannya dengan pertanyaanku? Buk, aku belum menjawab. Aku cuma menjawab. Kalau aku sekolah, apa kaitannya dengan pertanyaanku? Kalau aku tidak sekolah, apa kaitannya? Yang kutanya Tuhan itu berbulu atau tidak? Jawab. Ya, santai. Aku akan jawab. Aku akan jawab. Jangan kau ketawa pula kayak ang tadi. Ibu itu ya santai Udah aja, ada Bu, si jangan- Kristen, halo Kristen, apa kabar Kristen? Ini apologet Kristen yang udah lama nggak nampak. Kristen, coba kau wakilkan dulu orang dua ini. Nggak jelas orang dua ini dijawab. Kristen, coba jawab singkat, padat, cepat, tanpa tersembunyi. Kristen, Tuhan berbulu atau enggak? Kristen, silakan. Tuhan kami bentuknya manusia berbulu. Nah, ya Punya wajah, gini lah, punya kaki, kayak punya gini tangan. keren nih. Ini mantap. Ini si Kristen ini adalah Kristen jujur. Aku cuma nanya, Tuhanmu berbulu? Kristen dijawab, Tuhan kami berbulu. Nggak perlu malu-malu mengatakan hal itu. Nggak dimit Sekarang dong, lu berbulu. jangan Lu jadi berbulu, pecundang.
Jangan dibibit, jangan bibit. Bibir bulu kan. Ih, kok kotor otakmu. Bulu itu, kau tahu tidak di pipi ini ada bulu. Aku tahu kalau kau nanya aku berbulu, tentu kau lihat alisku ini. Ini bulu, tahu kau? Hidungku pun berbulu, tahu kau? Ketika aku tanya Tuhan berbulu, ini adalah konsekuensi logik. Ketika aku ingin membongkarkan seluruh umat Islam, bacot. beginilah Ibu kalian. emang lulusan apa ijazahmu, Bu? Apa ijazahmu? Gua nanya sama lu nih. Apa urusan kau nanya-nanya ijazahku? Kau siapa? Orang ibu aja nggak sekolah. Kau Bukan siapa? Iya, urusannya dengan ijazahku apa? Emang apa urusan kau? Turun kau. Ini tempat aku jadi Tuhan di rumah ini. Ku turunkan kau. Kok kau pula nanya-nanya ijazahku? Emang kau siapa? Pendeta kau? Siapa kau? Ya, ini mantap Kristen ini. Jujur dia, Tuhannya berbulu. Mantap. Ibu Uni kalau kasih pertanyaan dijawab. Kalau hari dibilang gitu aja, ibu ngegas. Udahlah. Apalah kau prime, dari tadi udah ketawamu jelek, sok lu gua ngomong gak jelas. Mending aku sama Kriston aja. Kriston, silakan lanjut. Kriston, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kau sepakat tidak dengan pernyataan Mikana kalau Allah Bapa itu adalah Yesus? Silakan Kriston. Biar kau edukasi kawan-kawan Kristenmu Kriston sebelum kau diskusi sama aku Kriston. Iya, kalau Allah Bapa itu berbeda dengan Yesus Kristus. Apa bedanya Kriston? Diam dulu ya yang lain ya. Biarkan pendeta Kriston menjelaskan kepada kalian yang awam-awam ini ya, karena dia ini sudah sebelum Abraham sudah ada. Nah, Kriston, apa perbedaan bapaknya dengan anaknya? Silakan Kriston. Iya. Jadi kalau untuk mau mengetahui Allah Bapa itu tidak seorang pun yang tahu. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, Yesus berkata, tidak seorang pun yang mendengar suaranya, tidak seorang pun yang melihat wajahnya, tetapi anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Berarti yang Tuhan yang berbulu, Tuhan Bapa atau Tuhan Anak Kriston? Tuhan Yesus. Tuhan Anak kan? Dia seperti kita manusia. Iya. Kalau Tuhan Bapa berbulu nggak? Tidak seorang pun yang melihatnya, tidak seorang pun mendengar suaranya, maka saya Pintar Kriston. Hanya Yesus. Pintar Kriston, tidak mampu mendeskripsikan Tuhan Bapa berbulu atau enggaknya. Paham kalian itu Kristen-Kristen yang mau naik ke sini ya, setidaknya belajar sama pendeta Kristen menjawab dulu. Menjawab aja kalian nggak betul. Saya boleh bertanya kan? Kau Saya tujuanmu boleh di sini, bertanya, ya? tugas kau di sini bertanya 1001 pertanyaan Kriston. Kunaikkan kau untuk bertanya di sini. Oke. Dalam Tenangkan salah dulu satu adik-adikmu hadis- dulu Kriston, tenangkan dulu adik-adikmu itu. Berantem mereka itu. Kau bagi dua dulu makanan. Adikmu lagi berantem. Di dalam hadis Al-Bukhari di situ dikatakan Allah mempunyai tangan. Gimana itu maksudnya, Hadis Bang? Bukhari yang mana? Hadis Bukhari yang mana? Coba kau bukakan dulu. Surah Apalah ini hadis Bukhari sore asar. Kau lama-lama tadi ku puji-puji kau jadi apologet ya. Dari hadis kau lari ke Saya tidak surah. tahu Al-Quran masalahnya. Kalau nggak tahu kau belajar dulu. Katanya kau apologet sebelum Abraham udah ada kau. Dari dulu kau udah bertahun-tahun kau muncul. Tapi ternyata kau hadis aja kau nggak tahu sama Al-Quran. Kecewa aku nggak jadi kau pintar. Kupikir kau udah pintar jadi apologet. Janganlah kau dijadikan ini. Orang hadis pun nggak paham dengan kalian Kristen ini. Jangan kau menjawab, bertanya aja, udah banyak kesalahan kalian loh. Dari hadis loncat ke Al-Quran. Heran aku sama kalian. Minimal belajarlah dulu kalian itu loh. Ya. Ini Aku saya tuh senang cari di ngajarin Google. kalian. Itu dikatakan. Makanya kau Dikatakan jangan kau tengok-tengok di Google aja. Surah Al-Sod. Di situ dikatakan Itu berarti Allah bukan menciptakan hadis, itu Adam. Al-Quran. Quran, iya. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nah, kejawab. Kaum mujassimah atau antropomorfisme mengatakan maksudnya adalah Tuhan itu memiliki tangan, tapi tangannya tidak tahu siapapun bentuknya. Nggak mungkin tangannya kayak kau berurat, hitam karatan, jarinya hitam-hitam ini kan berdaki-daki. Nggak mungkin kayak gitu tangannya. Nggak mungkin tangan Tuhan kayak tangan monyet berbulu kurus kerempeng gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin tangannya kayak tangan si prime gitu kan. Nggak tahulah kita membedakan jari tengah dengan jari kelingking. Nggak mungkin kayak gitu. Kata orang mujassimah. Diam dulu prime, dijelasin. Gitu kata orang mujassimah. Tapi paham mujassimah ini sama seperti menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sementara kami punya dalil bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka kata tangan itu ditakwil. Tahu kau artinya ditakwil? Nggak tahu kau kan? Ku jelaskan aja lah walaupun kau nggak ngerti. Sudahlah.
Takwil itu artinya mengalihkan maknanya ke makna yang sepadan. Maka maksud Allah menciptakan Adam dengan tangannya itu sama dengan Allah menciptakan dengan kuasanya. Nggak mungkin lah tertulis di dalam Al-Quran kami Allah menciptakan Adam dengan lubang hidungnya. Ada-ada aja kau. Karena yang Al-Quran ini akan dibaca oleh manusia yang punya otak, yang akan punya kognitif. Hah? Kok Tuhan menciptakan dengan biji matanya? Yang betul lah ini. Adam Nabi. Kenapa dikatakan kau primek? Udahlah kau ketawanya jelek, sok-sok lu gua, kan spaghetti nggak pernah. Bertanya aja salah, apalagi menjawab, ikut pula ngomong. Dia belajar di sini dulu. Hujat terus, hujat. Kau jangankan dihujat, Tuhan mau jadi salib nggak masalah dia. Nah, jadi gitu Kriston. Menurut pandangan para ulama kami, itu maknanya Allah menciptakan dengan kekuasaannya. Kayak aku, seperti kamu paling cantik aja. Demi Allah ya, di antara keempat orang ini aku paling cantik. Ya, gini Bu. Tadi kan Ibu menanyakan. Ini belum kusuruh bicara loh Bang. Aku masih si Kriston loh Bang. Enggak. Nanti Abang enggak Ya, pula. aku Abang ingin perkenalkan diri dulu. menjawab. Siapa Ya, kau? aku Ini aku Kristen. turun Aku kau Kristen. pula. Siapa? Apa pertanyaan? Siapa? Emang kau siapa? Menjawab aku yang ditanya kok kau Tadi pula yang kan menjawab. Ibu menanya apakah Tuhan itu berbulu? Nah, mantap. Kalau gitu udah Kriston Nah, diam ya. itu mau aku jawab. Aku sama si Primek diam, Kriston diam. Aku sama siapa namamu ini, Bang? Kenalkan dulu kau Datu. Oke. Datu, ini Datu. Bang Datu orang Kristen. Maka Ibu tadi hakmu kan menanyakan. menjawab ya. Apakah Tuhan Bang Datu Menanya. berbulu? Kita bisa jawab itu. Silakan. Tuhan itu menciptakan manusia sesuai dengan rupanya. Maksudnya Tuhan menciptakan manusia mirip dengan Tuhan. Sesuai dengan rupanya. Iya mirip. Berarti Tuhan itu berbulu sama halnya seperti kita. Berarti Tuhan Bapak manusia di awal. Mirip manusia berarti manusia ini mirip Tuhan. Berarti Tuhanmu manusia dari awal. Enggak, manusia itu kan diciptakannya di bumi. Mirip dengan Tuhan kan? Halnya mirip seperti dia. Karena dia Berarti yang punya Tuhanmu kuasa. punya tetek kayak aku. Ya, itu kan perempuan bukan diciptakan dari tanah. Perempuan kami itu tidak kan tidak diciptakan? diciptakan. Enggak. Hah? Jangan Kamu salah, perempuan itu bukan diciptakan Tuhan. Oh lala, bebe. Aku nggak diciptakan Jangan ternyata. salah. Aku Nih, baru tahu dengarkan. loh. Ternyata Perempuan aku itu tak diambil dari diciptakan. bagian tubuh dari laki-laki. Aku tak diciptakan. Dengarkan dulu, Ibu. Iya, aku mute Bang. Abang ngomong dulu Abang panjang. Dengarkan dulu, Ibu. Yang diciptakan itu manusia cuma si Adam. Perempuan itu diambil dari tulang rusuknya si Adam. Jadi dalam ceritanya menciptakan manusia itu cuma si Adam. Jangan salah, Ibu. Berarti Tuhan yang menciptakan si Adam punya kelamin seperti Adam. Iya, laki-laki sebenarnya Tuhan itu. Bapak. Iya, kan dia menciptakan sesuai dengan rupanya, wujudnya. Jadi karena itu diambillah perempuan dari tulang rusuk si Adam. Berarti Tuhan Bapak kalian sebenarnya manusia lah, karena kita mirip dia gitu. Tapi kami nggak mirip dia karena kami tidak diciptakan. Ya, berarti Ibu menentang Tuhan. Kalau Ibu mengatakan kan Ibu tadi itu bukan ciptaan Tuhan, berarti Ibu menentang kan Tuhan. Bapak yang bilang tadi kami bukan diciptakan. Artinya di masa penciptaan seisi bumi ini yang terakhir diciptakan adalah Adam. Iya, Lalu, kami kan tidak diciptakan kan, Adam Bang. Kami ini kan iya, Adam, dengar, Adam itu kan seorang diri. Jadi diambillah tulang rusuknya supaya ada temannya. Bukan untuk istrinya sebelumnya itu, tapi karena mereka berdosa, ya udah jadi suami istri. jadi tadinya bukan jadi suami istri, tapi karena jadi suami istri ini karena akibat dosa. Akibat dosa perbuatan mereka, pelanggaran. Waduh. Karena belum ada saatnya menetapkan orang itu sebagai suami istri. Mereka berdosa. Makanya kayak kita ini, kayak Ibu, selalu menghujat.
Nggak paham. Kok menghujat? Kau yang menghujat Tuhanmu lo. Baca Galatia pasal 3 ayat 13 lo. Itu. Kalian yang mengatakan Tuhan kan terkutuk. Kok aku Aku boleh nggak- menghujat? Mana data-data kalau aku pernah menghujat Tuhan kalian? Dengar. Tunjukkan kepada aku bukti-bukti kalau aku pernah menghujat Tuhan kalian. Kau tadi kan membandingkan sama kera sama Mana? monyet, itu nggak boleh. Tadi Sejak kapan omonganmu aku yang membandingkan kupegang. Tuhanmu sama monyet? Tadi kau ngomong gitu. Saya dengar Sejak itu, kapan Bu. saya membandingkan Tuhanmu dengan monyet? Tadi ku rekam ini, Bu. Biar tahu Rekam, Ibu omongan putarkan. Ibu seperti Aku apa. dengar, putarkan. Nanti ku Putarkan kirimkan dengan sama Ibu. berduta. Turun kau dulu, kau putarkan. Sejak kapan aku mengatakan Tuhanmu sama dengan monyet? Nggak boleh gitu, Bu. Tukang Ya, itu fitnah aja kau. kau bilang monyet kawanmu. Buka kemu. Kau Buka aja udah kemu. bilang aku monyet. Tunjukkan sama aku. Tunjukkan aku pernah bilang Tuhanmu mirip monyet. Tunjukkan datanya. Jangan penipu. Tadi kau bilang apa? Nanti Apa kawan-kawan sampaikan tadi buat mendengar? kita. Kriston? Prime? Kriston, ada aku bilang Tuhanmu kayak monyet. Apakah kau Iya, mendengar? Apa kataku? Coba ulangi kata-kataku. Iya. Coba Ibu kalian Kristen inilah. penipu. Kau lah. Tunjukkan datanya. Ini tunjukkan datanya. Kalian nipu kalian. Enak aja. Kalian Kamu penipu mendengar. dasar. Tunjukkan sama aku. Aku pernah mengatakan Tuhan kalian mirip monyet. Ceplas-ceplus Tunjukkan. ngomong. Tunjukkan. Penipu banget Tadi kalian barusan ini. kau omongkan. Apa Makanya kataku? harus Apa kataku? pakai Apa kataku? Apa kataku? ngomong itu harus mikir dulu baru Apa ngomong. kataku? Apa Makanya kataku? aku jawab. ngomong Saya apa? tadinya diam mendengar Apa saja kataku? dulu. Apa kataku? Kamu lah yang Apa mengingat. kataku? Nggak perlu saya ingatkan Apa Ibu. Kataku? Dosa Ibu Apa itu semua. Kataku? Penipu. Kalian ini kalau terbiasa menipu karena kalian terbiasa berdusta. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Kenapa aku dihakimi? Penipu. Kau bilang pula aku memfitnah. Mana kalian semua kan nggak bodoh. Kalian punya rekaman. Dan ini pun ada yang melive-kan. Tunjukkan sama aku kalau aku pernah mengatakan Tuhan kalian mirip dengan monyet. Penipu. Katanya merekam, ku tantang rekaman ini. Mana rekamannya? Bawa ke kantor polisi. Kalau perlu ku tunggu kau di kantor polisi. Sini ku tunjuk kau kantor polisi yang paling dekat. Di mana rumahmu? Biar ku temenin kau ke kantor polisi. Penipu kalian. Gak suka aku lah mau melampir kek. Memfitnah aja banget kerjaan kalian. Apalah aku prime. Patah kaki gigi kau yang patah, kakiku sehat kok. Ada-ada ya kalian ini udah GJ semua rata-rata, nggak mampu membantah argumen orang, memfitnah kalian. Tunjukkan di mana aku pernah mengatakan Tuhanmu kayak monyet. Diam kau prime. Dari tadi ku diamkan kau ya, ternyata kau sama aja menggonggongnya kayak orang-orang di bawah. Tanya Datuk. Kenapa kau langsung turunkan? Karena ini Kenapa komalku. kau langsung turunkan? Ini komalku nih. Bisa aku turunkan. Turun nah. Kau Rumah jadi budakku aku. di sini. Nggak Turun. Nah, kan jadi budakku kau kan. Ini roomku. Kau yang memfitnah aku. Aku minta mana data. Kalau aku pernah memfitnah Tuhan kau. Kau yang mengatakan Tuhan kau terkutuk itu yang salib. Galatia pasal 3 ayat 13. Kalian yang mengutuk Tuhan kalian, aku pula yang kalian fitnah. Naik kau lagi. Kau tuh jadi di sini kau aku yang ngatur. Nggak suka kau. Ini komalku, bukan kau yang punya. Jangan langsung diturunkan. Kalau orang ngomong itu dengar. Nggak mau aku mute kau. Siapa kau? Emang kau siapa aku? Kau presiden. Ku minta data. Mana aku pernah mengatakan Tuhan kau mirip monyet? Kau yang mengatakan Tuhan kau nih. Ku tanya kau ya. Kau percaya nggak kitab Yesaya itu nubuatan? Tuhan kau buruk rupa itu ada dalilnya. Tuhan kau terkutuk ada dalilnya. Sini. Galatia pasal 3 ayat 13. Tuhanmu terkutuk. Itu kitab kau yang bilang. Kitab Yesaya mengatakan Tuhanmu buruk rupa. Nih. Jangan aku yang kau bilang memfitnah. Enak aja. Nih, kau baca itu Yesaya pasal 52 nomor 14. Seperti banyak Baca orang yang dari akan atas. tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Kau aja yang baca. Kau mentah-mentah aku. Kau yang baca. Baca, nggak usah. Kau yang Nggak baca. usah kami membaca. Begitu Biar kau buruk baca. rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Nah, kalau tidak ada ini Tuhan yang tidak seperti manusia, seperti apa? Seperti monyet, seperti ayam, atau seperti babi? Jawab. Nah, itu pun perkataanmu itu udah salah. Itu udah. Iya, aku bertanya. Kau bawa, kau pelanggaran rekam, kau itu. bawa ke kantor polisi. Kau bawa ke kantor polisi, apakah ini termasuk penistaan? Yesaya Kami bukan 52:14. Islam. Suka mengadukan-adukan. Kau nggak bisa melaporkanku ke kantor polisi karena kau tahu kalau yang kubacakan ini ada datanya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Pertanyaanku, kalau sudah Tuhan tidak mirip seperti manusia, seperti apa bentuknya? A. Monyet, B. Babi, C. Ayam. Jawab. Memfitnah kau. Jangan kau bandingkan sama hewan, sama ciptaannya Tuhan itu. Sekarang ku tanya, dalam Yesaya pasal 52 nomor 14, Tuhanmu buruk monyet, rupa. seperti ayam. Aku bertanya, bukan aku yang bilang. Itu bukan statement, itu bukan klaim, Siapa itu yang bukan pernyataan, mengatakan itu buruk pertanyaan. rupa?
Baca Yesaya pasal 52 nomor 14. Si Yesaya itu siapa? Yesaya adalah nabi yang menubuatkan Tuhanmu, kata doktrin Kristenmu. Kau Kristen atau bukan? Kristen itu kan nabi. Giliran ada nubuatan, itu nubuatan buat Yesus. Giliran ternyata nubuatannya Tuhanmu buruk, kau bilang itu bukan. Si Yesaya itu ke Yesus itu berapa abad-abad itu adanya? Kau tanya dulu Pertanyaanku kau. oh berarti kau tidak menerima ada nubuatan tentang Yesus dalam kitab Perjanjian Lama berarti? Ada, namun itu Sekarang kan kutanya, itu suratnya si apa arti Yesaya. nubuatan? Apa arti nubuatan? Ya, itu kan menurut mereka, menurut si Yesaya Si Yesaya tadi yang ngomong diperintahkan bicara oleh tahu Allah. dari mana? Ya, oh berarti kan Tuhan yang ngasih tahu tentang apa yang disampaikan Yesaya. Paham kau? Assalamualaikum. Artinya dia bukan merupakan si buruk rupa atau bagaimana, bukan itu artinya. Apa arti nubuatan? Coba jelaskan Ya sama kan aku. Apa jawab. definisi nubuatan? Nubuatan Definisi itu nubuatan. kan perkataan Allah, firman Allah yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Kata Yesaya di sini, di sini perikopnya hamba Tuhan yang menderita. Jadi aku bertanya balik. Sesungguhnya Ya udahlah. kau jawab dulu. Kau ya udahlah Aku tanya menjawab balik. aja belum? Kan udah Belum aku kau jawab. jawab. Kau yang bilang aku mengatakan Tuhanmu kayak monyet, aku membalikkan sama kau. Kau yang baru baca kitab kau. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Di sini dikatakan Tuhanmu buruk rupa dan tidak mirip manusia. Pertanyaanku, mirip apa menurutmu Tuhanmu? A. Monyet, B. Ayam. Jawab. Artinya Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan dia ciptakan. Nggak bisa awal dibandingkan. manusia, Kau sendiri yang dibilang. membandingkan manusia. Kau sendiri yang membandingkan Cipta- Tuhan dengan manusia, dengan makhluk. Kau sendiri yang membandingkan Tuhanmu dengan makhluk. Kau bilang jangan membandingkan Tuhan dengan makhluk. Manusia itu makhluk. Kalian bikin udah ngomong salah-salah, nggak jelas, bawa fitnah lagi. Salah pula signalmu. Putus-putus kau. Putus-putus kau. Kau beli sinyal, kau beli handphone besok. Janganlah Pak. Kau beli kau dibawa. Kalau Putus-putus berdebat- sinyalmu, sakit telingaku. Berdebat. Siapa yang ngajak kau berdebat? Pede kali kalian ngajak aku ngajak berdebat. Aku bukan mendebat kalian, aku menabok kalian. Membongkar otak kalian aku, bukan mendebat. Pede kali kalian ku ajak berdebat. Yang berdebat sama aku tuh sekelas pendeta. Enak aja. Enak aja berdebat sama aku, ngelepel aku debat sama kalian. Kalian naik ke atas, semua omongan kalian kalau nggak dusta, kalau nggak fitnah. Makanya kalau beli AP jangan merek Oten, tuh kata abang di bawah itu. Beli mereknya Oppo. Ini merek AP Oten. Aku menanya kamu dulu. Kamu mengenal Kenapa? Allah? Kamu mengenal Saya Allahmu? mengenal Allah dari sifat-sifatnya yang dicantumkan dalam Al-Quran. Lanjut. Jangan seperti Al-Quran. Sekarang yang kutanya, kamu pernah melihat Allah, mengenal Allah? Oh nggak pernah. Tuhanku belum bisa dilihat. Tuhanku bukan Tuhan yang muncul jadi manusia, cosplay jadi manusia. Kau pikir Tuhanku makhluk? Kau pikir Tuhanku kayak suluman gitu, menyamar-nyamar jadi orang terus hidup di berarti- lingkungan manusia? Jadi dari Apa mana berarti? kau tahu Tuhan menciptakan manusia? Dari Al-Quran lah. Al-Quran itu menuliskan manusia itu dibuat dari mana? Dari siapa? Al-Quran itu menuliskan sejak kapan Al-Quran bisa menulis? Ya aku kutanya dulu, siapa yang menuliskan itu? Sejak Siapa kapan Tuhan itu Al-Quran bisa sebenarnya? menulis? Bahasa Indonesia aja kacau. Al-Quran itu menuliskan sejak kapan sih Al-Quran bisa menulis? Al-Quran itu Ya tulisan. kau bilang tadi tulisan ada di Al-Quran. Jadi sekarang aku tanya, Tuhan itu di mana? Siapa? Tuhan itu istiwa alal aras. Siapa? Udah tahu Tuhan, kau bertanya, kau kayak Paulus, siapakah engkau Tuhan? Udah tahu kau itu Tuhan, kau tanya juga itu Tuhan siapa? Hantu belau pertanyaanmu itu. Sama kayak Paulus, bener kau loh. Siapakah engkau Tuhan? Udah tahu tuh Tuhan, kau tanya pula. Ibu, dengarkan dulu Tadi- Ibu pertanyaanku. Pertanyaan kau siapa? Tuhan itu Dengarkan dulu siapa? Bu. Ibu nggak mau Sama mendengar. betul kayak Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Pertanyaanmu botol. Masa kau tanya Tuhan itu di Bukan mana? botol. Siapa? Sekarang jawab aja. Ada-adanya. Ditulis Tuhan di istiwa Al-Quran alal Allah itu aras. siapa? Allah adalah ilah. Paham? Di mana dia berada? Di saat dia Istiwa menciptakan alal manusia dia di mana? arash. Istiwa Di alal saat dia arash. menciptakan manusia di mana? Mana aku tahu, aku nggak Siapa pernah yang berada di jadi? samping dia waktu dia menciptakan. Nah, jadi kau juga nggak mengenal Tuhanmu. Di situ kau udah keliru. Mengenal itu, memangnya kau Siapa mengenal. saksi? Sekarang aku tanya, kau kenal nggak bapakmu? Kau kenal
mana mamamu? Waktu mereka sikidi papak bikin kau ada di situ. Di mana Tadi mereka kan- bikin kau pertama kali? Kau kenal nggak bapak sama mamamu? Ketika bapak Dengar. mamamu membuatmu, di kasur mana? Di kasur warna apa spraynya? Di kamar siapa dia buat kau waktu itu? Ibu yang cantik. Tadi kan udah Saya tanya, dikatakan, kau kan bilang kalau Tuhan aku itu mengenal Allah, menciptakan aku harus sesuai dengan iya, rupanya. aku udah paham. Iya, kan kau gini, kau kenal sama Allah nggak? Aku kenal dari Al-Quran. Nah, di mana Tuhan menciptakan? Mana aku tahu? Berarti kau kan nggak kenal Tuhan, kata kau. Sekarang aku balik sama kau. Definisi mengenal Tuhan bukan Nah. harus tahu di mana Tuhan menciptakan. Sama aja. Kau kenal nggak bapak mamamu? Kau nggak kenal nggak bapak mamamu? Kok kenal? Nah, di mana kau dibuat waktu sama pertama sekali mama bapakmu membuatmu? Di kamar siapa? Di tempat tidurnya. Iya, di tempat tidur siapa? Dari mana kau tahu kalau itu tempat tidurnya? Jangan-jangan tempat tidur orang, jangan-jangan di hotel. Mana bukti-buktinya Keyakinan kalau itu tempat saya. tidurnya? Yakin Mau aja di kau hotel pakai. mau di mana? Itu tempat tidur. Soalnya. Yakin. Berarti kau dusta. Coba tunjukkan bukti-bukti kalau itu tempat tidur. Jangan-jangan Enggak. kau disemak-semak. Jangan-jangan kau disemak-semak dibuat bapak mamamu. Mau di semak-semak, mau di mana? Yang jelas dia Berarti tidur kau nggak kenal bersama sama bapak mamamu. ibuku. Kau nggak tahu di mana kau dibuat. Kenapa nggak kenal? Kau nggak tahu di nggak mana saya kau dibuat. kenal, itulah wujudku, itulah saya. Kau katanya kalau kita mengenal seseorang kita harus tahu orang itu membuat pertama kali di mana. Nah, aku tanya kau kenal nggak bapak mamamu? Kenal kata kau. Di mana kau dibuat? Di kasur. Kenal. Dari mana Di kau tahu kau di tempat kasur? tidur. Jangan-jangan kau disemak-semak. Jangan-jangan kau di sawah-sawah Nah. dibuat waktu itu. Mau di semak, mau di apa yang jelas. Ah, berarti kau bapakku kan dengan tahu. mamaku. Berarti kau penipu, pendusta. Kenapa berdusta? Artinya parameter kau udah gagal. Kau bilang tadi kalau mengenal Allah harus tahu di mana Allah pertama sekali menciptakan manusia. Ku balik Ya, sama harus kau. itu. Sekarang Emang kau nah yang kalau gitu harus kutanya- tahu kau di mana bapak mama kau membuat kau pertama kali. Coba tunjukkan sama Ya, aku bukti-buktinya. tahu dong. Di mana? Di mana? Di tempat tidurnya. Emang kau lihat? Kau itu jangan bodoh. kau. Kau belum lahir. Kau tanya, kau lihat. Makanya aku belum ada waktu Allah menciptakan kau. Kau tanya sama aku, kau yang bodoh berarti. Ku balikkan pertanyaanmu. Kau bingung kau? Kan kita melihat dari keyakinan namanya. Melihat Kita kan dari keyakinan apa pula ini? Melihat dari keyakinan. Katanya bikin mamamu Dan bikin di sekarang tempat ku tidur. tanya Belum dulu belum kau. tentu kau dibikin di tempat tidur. Mana tahu kau dibikin di bis, di semak-semak. Mana tahu kau dibikin pada waktu di Dengarkan dalam dulu. hutan. Dengarkan ibu. Kan kau tadi yang menanyakan soal Tuhan. Pada mulanya. Jadi Apa yang ku pula? tanya. Yang ku tanya adalah Tuhanmu berbulu atau enggak? Tuhan itu berbulu Kau apa jawab tidak? Tuhanmu berbulu. Ya, apa bedanya Udah. dengan manusia? Jadi Ya kamu udah Tuhanmu bilang nggak ada kalau beda dengan Tuhan itu manusia. buruk. Bahkan ya monyet juga berbulu, ayam pun berbulu. Jadi itulah, kan kau kesalahan kau samakan sama hewan, sama binatang. Aku nggak pernah bilang Tuhanmu sama dengan monyet. Aku cuma bilang kalau monyet juga berbulu. Kamu sama dengan binatang atau enggak? Beda lah. Tapi kok Ya memang kau itu. mau membantah kalau monyet berbulu? Emang monyet nggak berbulu? Yang artinya sama halnya kita dengan manusia sama Tuhan, bukan sama hewan yang lain. Ya, berarti Tidak. Tuhanmu mirip Banyak manusia. Yang berbulu. Berarti Tuhanmu Iya, manusia. kan itu. Oh, Dia ya udah, kalau menciptakan gitu kok- sesuai dengan rupanya. Ya udah kalau gitu kau menuhankan manusia, ya kan? Bukan begitu artinya, Ibu. Ibu. Katanya Tuhanmu Aduh, manusia. payah kali Ibu ini. Kok Jadi aku payah tanya pula? dulu kau. Aku tanya. Jadi si Adam itu manusia apa enggak? Ada manusia lah. Apa lagi? Jadi kau lahirnya turunan dari mana? Aku keturunan nenek moyangku lah. Apa bukan dari Adam dan Hawa pada mulanya manusia ada? Ya si Adam lah pertama sekali. Udah tahu kau ngapain kau nanya? Nah, Udah tahu kau jawabannya. Kau tanya pula aneh. Apa kata Tuhan di saat menciptakan Adam? Dia kan akan menciptakan tahu. Adam sesuai dengan rupanya, dengan Mana aku wujudnya. tahu? Mana aku tahu? Tuhan siapa yang dengar itu? Tuhan berbicara gitu. Siapa yang dengar? Nah, disitulah kau gagal paham. Gagal paham pula aku. Kau bilang Tuhan berkata-kata ketika pertama menciptakan Adam. Dari mana kau tahu? Siapa yang dengar? Apa-apa aja. Kau nggak tahu kalau Nggak Tuhan tahu lah, itu emang aku nggak bersama tahu. malaikat. Aku belum lahir. Tuhan itu bersama malaikat. Dari mana kau tahu? Emang kau ada di situ? Bah, itu yang tertulis dalam kepercayaan Kristen. Di mana tertulisnya? Baca aja, nggak usah aku tunjukkan samamu. Kau baca saja. Kau Jangan-jangan biar kau pintar nipu. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya sama kau. Kau penipu. Jangan-jangan kau tipu ya aku. Kau tipu ya aku hidup-hidup. Di mana buktikan kalau Ngapain tertulis? aku menipu kamu? Ada Bisa untungnya jadi lah nipu. supaya kau bisa mengkristenkan aku, supaya kau suruh aku menyembah kepada manusia. Bisa Enggak. jadi kau tipu aku. Tengok. Kalau memang Dengar, kau nggak Ibu. mau menipu, tunjukkan ayatnya. Mana ayatnya? Dengar Ibu, nggak usah saya buat baca. Aku bicara logika saja. Enak Bu, aja logika. Kau apa pula bawa untung- ayat kitab suci Tuhan apa menciptakan Adam itu pakai untungnya? logika.
Dengarkan dulu. Apa untungnya saya membuat kamu jadi Nasrani, Untung. jadi Kristen?